Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 akan menerangkan atau akan memaparkan laporan hasil proyek kami, yaitu tentang makalah analisa perancangan sistem informasi dengan judul Project Sistem Booking Barbershop. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi yang disusun oleh satu Kiki Ridwan Ardiansa, kedua Ali Sadikin, ketiga Abdul Aziz, keempat Tiara Sukmaningsih, kelima Muhammad Angga. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Ali Sadikin. Latar belakang perkembangan yang saat ini terasa dampaknya adalah perkembangan fashion. Bahkan fashion bisa dikatakan menjadi sebuah industri yang menjanjikan keuntungan bagi pemiliknya. Sekarang ini fashion tidak lagi identik hanya untuk wanita, tetapi juga pria. Sudah mulai banyak pula penggelut bisnis fashion yang menghususkan bisnisnya hanya di bagian fashion pria. Saat ini semakin banyak yang mulai memperhatikan fashionnya, bukan hanya fashion pakaian atau aksesoris saja, tetapi fashion rambut mereka juga. Perhatian pria terhadap fashion rambut mereka dapat dibuktikan dengan fenomena semakin banyaknya tempat memotong rambut pria atau barbershop yang hadir untuk memenuhi kebutuhan fashion rambut para pria. Barbershop yang dimaksud adalah tempat memotong rambut pria yang memiliki fasilitas yang memadai untuk melayani konsumen. Selain fasilitas memotong untuk pekerja potongannya seperti gunting, sisir, dan mesin potong, biasanya barbershop pasti menggunakan pendingin udara di ruangan potongnya. Fasilitas lain untuk menjamu konsumen pun biasanya diperhatikan dengan baik, seperti kursi tunggu, buku bacaan, ataupun musik dan televisi. Selanjutnya, permasalahan. Perkembangan teknologi internet sebagai media promosi yang sangat murah dan menjadi peluang bisnis baru bagi suatu perusahaan. Untuk memperluas pemasaran dengan membangun sebuah web. Web merupakan sebuah sistem dengan informasi yang disajikan ke dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang disajikan dalam bentuk hypertext. Hal ini juga menjadi peluang bagi pemilik barbershop sebagai tempat dilakukannya penelitian, merupakan tempat usaha yang bergerak di bidang jasa potong rambut khusus untuk laki-laki. Selain potong rambut, barbershop juga memiliki layanan seperti cukur kumis, cukur jenggot, pijat, cat rambut, dan lain-lain. Proses bisnis yang sedang berjalan saat ini untuk mendapatkan pelanggan dan dapat datang langsung ke barbershop atau dapat melakukan booking terlebih dahulu. Permasalahan yang dihadapi dalam proses booking yaitu masih menggunakan media telepon dan WhatsApp untuk menghubungi pihak barbershop, sehingga hal ini menyulitkan pelanggan untuk memperoleh suatu informasi karena pelanggan harus mengkonfirmasi secara berulang-ulang guna mendapatkan informasi mengenai layanan, harga,
Begitu pula dengan pihak barbershop harus memberikan informasi tersebut secara detail kepada setiap pelanggannya. Selanjutnya, deskripsi produk atau servis. Dalam aplikasi Barbergo berbasis web ini terdapat dua hak akses, yaitu hak akses admin dan user. Hak akses admin meliputi login, mengelola data pelanggan, mengelola data booking, mengkonfirmasi bookingan baru, mengkonfirmasi pembayaran, mengelola data bookingan per bulan, dan logout. Sedangkan hak akses untuk user meliputi login dan registrasi, memilih layanan, mengisi forum booking, memilih metode pembayaran, melihat studi booking yang sudah selesai, dan logout. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan dari sisi barbershop. Poin 1, mempermudah booking pada barbershop. 2, mempermudah semua orang yang ingin pangkas rambut. 3, menjadikan usaha sampingan. 4, mempermudah untuk meningkatkan pendapatan penghasilan. Keuntungan yang diharapkan dari sisi pelanggan atau pemakai. 1, mempermudah untuk mencari tempat pangkas. 2, mempermudah booking pada barbershop. 3, mempermudah informasi tentang style atau gaya rambut yang diinginkan. Selanjutnya, perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Selanjutnya yaitu perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Pertama yaitu analisa dan desain sistem dengan jumlah hari 7 hari dengan kisaran estimasi biaya 3 juta. Kemudian deskripsi aktivitas yang kedua yaitu desain aplikasi dengan kisaran hari 7 hari, estimasi biaya 2 juta. Yang ketiga pemrograman, jumlah hari 37 hari dengan estimasi biaya 19 juta. Yang keempat testing dengan kisaran hari 6 hari dengan estimasi biaya 1 juta. Yang kelima instalasi dengan jumlah hari 3 hari, estimasi biaya 1 juta. Yang kemudian dokumentasi 30 hari dengan estimasi 1 juta. Yang ketujuh training dengan 2 hari dengan estimasi biaya 2 juta. Yang selanjutnya administrasi dengan jumlah hari 20 hari dengan estimasi biaya 1 juta. Yang ke-9 pemeliharaan dengan jumlah hari 3 hari dengan estimasi biaya 1 juta. Yang ke-10 tambahan kerja ditambah meeting ditambah lain-lain 10 hari dengan estimasi biaya 4 juta. Total jumlah hari 125 hari dengan kisaran biaya 35 juta. Yang selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu project report. Di sini terdapat sistem berjalan. Yang pertama ada use case diagram. Berikut adalah use case diagram sistem booking barbershop. Di sini kita lihat terdapat dua hak akses, yaitu pertama ada user dan juga ada admin. User di sini bisa melakukan booking. Dalam melakukan booking di sini user juga dapat memilih layanan, kemudian melakukan pembayaran, membatalkan bookingan, melihat detail booking dan melihat history bookingannya. Yang kedua, user dapat mengubah alamat booking. Yang ketiga, user dapat memilih layanan. Kemudian dapat mengubah tanggal booking. Yang selanjutnya yaitu admin. Admin di sini yang pertama bisa melakukan login terlebih dahulu, sama user juga melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan pembookingan. Yang kedua,
Admin dapat mengelola data booking, dapat mengkonfirmasi bookingan, dapat mengelola data pelanggan, dan dapat mengelola data pembayaran. Analisa sistem perjalanan yang kedua yaitu activity diagram. Berikut adalah activity diagram sistem booking barbershop. User. Di sini yang dijelaskan hanya usernya saja karena untuk mempersingkat saja. Harusnya di sini login terlebih dahulu, tapi kami di sini mempersingkat dari menu bookingnya saja karena ini adalah judulnya sistem booking barbershop. Jadi pertama di sini user dapat memilih menu booking, kemudian aplikasi barbershop akan menampilkan menu bookingnya, kemudian aplikasi barbershop akan menampilkan form booking yang nantinya akan diisi oleh user, kemudian kembali ke user untuk masukkan data bookingnya. Kemudian setelah user memasukkan data booking, data akan langsung disimpan ke database. Setelah disimpan, nanti akan ditampilkan kembali di aplikasi barbershopnya. Dan setelah ditampilkan, di sini terdapat opsi apakah lanjut pembayaran atau tidak. Jika tidak, akan kembali ke menampilkan data booking. Kalau melanjutkan ke data pembayaran, user nantinya akan diarahkan ke pemilihan metode pembayaran. Nantinya sistem akan menampilkan total bayar, kemudian dikonfirmasi pembayaran oleh user melalui bank atau metode lain. Kemudian setelah konfirmasi pembayaran, data pembayaran nanti akan disimpan ke database. Dan begitu activity diagramnya untuk sistem booking barbershop. Yang selanjutnya yaitu analisa kebutuhan sistem yang akan dibacakan oleh saudara Angga. 2.2 Analisa kebutuhan sistem. 2.21 Kinerja sistem berdasarkan hasil ruangan kami pada pembuatan situs web barbershop online. Sistem informasi ini dirancang oleh satu user saja, yaitu pemilik perusahaan atau admin. Analisa kebutuhan user untuk pendataan di situs barbershop online dapat diuraikan yaitu: yang pertama, user. 1. Sistem operasi Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux. Yang kedua, prosesor minimal Pentium 2. Yang ketiga, RAM minimal 512 MB. Yang keempat, hard disk minimal 100 GB. Yang kelima, VGA card. Yang keenam, web browser yaitu Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Yang ketujuh, LAN card atau layanan internet. Yang kedelapan, monitor minimal 11 in. Admin. Yang ke-1, sistem operasi Windows 7 atau Windows 10. Yang kedua, prosesor minimal quad-core 64 bit. Yang ketiga, RAM minimal 8 GB DDR3. Yang keempat, hard disk minimal 250 GB. Yang kelima, VGA card. Yang keenam, web browser yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox. Yang ketujuh, LAN card atau akses internet. Yang kedelapan, monitor minimal 11 in. Yang selanjutnya yaitu desain sistem yang akan dibacakan oleh saudara Ajis. Desain sistem, desain basis data. Di sini ada RD atau Entity Relationship Diagram. Ada file pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key, dan ada nick, ada nama, ada email, ada password, ada nomor HP, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian ke file booking ya, di sini ada ID booking sebagai primary key, ada nama, ada tanggal, ada jam, kemudian alamat, foto, dan layanan. Lanjut ke transaksi, di sini ada ID bayar sebagai primary key, kemudian ID pelanggan, ID booking, dan total bayar. Lanjut ke file admin, di sini ada ID admin sebagai primary key, kemudian ada password, ada email, dan ada nama. Lanjut ke spesifikasi filenya. Spesifik file pelanggan, ada nama pelanggan dan akronimnya atau ditulisnya pelanggan
.mad. Nanti filenya file master, akses filenya di random, panjang rekornya 250 bit, valid key-nya ID pelanggan, dan softwarenya menggunakan MySQL. Di sini ada ID pelanggan, akronimnya atau tulisannya ID pelanggan dengan tipe data integer dan panjang record 10. Di sini sebagai primary key. Kemudian ada nama pelanggan, nama, tipe data voucher, panjang record 40, kemudian email, tipe data voucher, panjangnya 30, kemudian ada password, tipe data teks, kemudian nomor HP, nomor underscore HP, tipe datanya voucher, panjang rekornya 15, kemudian alamat, tipe data teks, kemudian jenis kelamin JK, tipe datanya enum, dan nick tipe data integer dengan panjang rekor 20. Lanjut ke spesifikasi file booking. Di sini nama filenya booking, akronimnya booking.mad. Tipe filenya file master, akses file random, kemudian panjang rekornya 250 bit, valid key-nya ID booking, softwarenya menggunakan MySQL. Dan elemen datanya ID booking, ditulis ID underscore booking, tipe data integer dengan panjang 10. Di sini sebagai primary key. Kemudian ID pelanggan, ID underscore pelanggan, tipe data integer, panjang record 10 sebagai origin key. Kemudian nama pelanggan, ditulis nama, tipe data varchar dengan panjang 30. Kemudian tanggal, di sini tanggal underscore booking karena file booking. Kemudian tipe datanya date atau tanggal. Kemudian jam, tulis jamnya juga, tipe data varchar dengan panjang 10. Kemudian foto, teks, tipe data teks, layanan tipe data enum. Dan lanjut ke spesifikasi file transaksi. Di sini nama filenya transaksi, akronimnya transaksi MAD, tipe filenya file master, akses file random, panjang rekornya 250 dengan valid key ID bayar, software juga menggunakan MySQL. Di sini ID bayar ditulis ID bayar ya dengan tipe data integer dengan panjang 10, keterangannya juga primary key. ID booking ditulis ID underscore booking, tipe data integer dengan panjang record 10 sebagai origin key, dan total bayar ditulis total, dan tipe data begin, panjang rekornya sampai 50. Kemudian status pembayaran ditulis status, tipe data enum. Spesifikasi file admin, di sini nama filenya admin, tulisannya admin.mad, tipe filenya file master, akses filenya random, dan panjang rekornya 250 byte. Kemudian valid key-nya ID admin, softwarenya menggunakan juga MySQL. Elemen datanya ID admin, tipe data integer, panjang record 10 sebagai primary key. Kemudian nama admin, tulis nama, tipe data integer, panjang 10. Passwordnya password, tipe data teks, email, tipe data varchar dengan panjang record 30. Kemudian desain antarmuka, ini desainnya ya, tampilan login seperti biasa, ada login, memasukkan username dan password. Apabila belum mempunyai akun, silakan klik langsung registrasi, dan seperti ini tampilan registrasinya. Ditulis nama lengkap, email, kemudian password, konfirmasi password, dan nomor HP, dan nick, nomor induk kependudukan, terus pilih jenis kelamin, untuk alamat lengkapnya ditulis di bawah, terus register. Nanti akan masuk ke halaman utama, tampilannya seperti ini. Barber Go, pangkas rambut terbaik, we are unique, fashion terbaik Dati, barbershop dan booking kalau mau booking. Ini tampilan menu booking kalau mau panggil ke rumah ya, nama lengkapnya ditulis, kemudian tanggal bookingnya, kemudian jamnya mau jam berapa, alamat rumahnya, alamat lengkap ditulis, masukkan foto, terus pilih layanan. Ini tampilan booking di tempat seperti ini ya, nama lengkap, jam booking, masukkan jamnya, fotonya juga, dan pilih layanan. Yang selanjutnya yaitu pembuatan kode program yang akan dibacakan oleh Saudari Tiara Sukmaningsih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pembuatan kode program. Yang pertama, tabel pelanggan. Format pengkodeannya di sini terdapat 5 kolom
Kolom pertama dan kolom kedua isinya inisialisasi kode pelanggan. Kolom ketiga sampai kolom kelima isinya inisialisasi nama pelanggan. Di sini terdapat contoh KPABR yang keterangannya KP inisialisasi untuk kode pelanggan yang disingkat menjadi KP. ABR yaitu inisial nama pelanggan, misalkan Asep Bahtiar. Di sini terdapat data pelanggan dan juga pengkodeannya. Yang pertama, Kiki Ridwan Ardiansah, pengkodeannya KPKRN. Kedua, Ali Sadikin, pengkodeannya KPALN. Dan yang ketiga, Tiara Sukmaningsih, pengkodeannya KPTSH. Yang kedua, tabel booking. Untuk format pengkodeannya, di sini terdapat 6 kolom. Kolom pertama dan kolom kedua isinya kode booking. Kolom ketiga isinya tanggal booking. Kolom keempat isinya bulan booking. Dan untuk kolom kelima sampai kolom keenam isinya inisial nama pemesan. Di sini terdapat contoh 01124 KRA yang keterangannya untuk 01 yaitu kode booking, 12 yaitu keterangan tanggal booking, dan 4 keterangan bulan booking, dan KRA yaitu inisialisasi nama pemesan. Di sini terdapat data pemesan dan juga pengkodeannya. Yang pertama, Kiki Ridwan Ardiansah, pengkodeannya 01124 KRA. Yang kedua, Ali Sadikin, pengkodeannya 02153 ALN. Dan yang ketiga, Tiara Sukmaningsih, pengkodeannya 03184 TSH. Dan yang ketiga, tabel transaksi. Untuk format pengkodeannya yaitu terdapat 6 kolom. Kolom pertama dan kolom kedua yaitu isinya tanggal booking. Kolom ketiga isinya bulan booking. Kolom keempat isinya tahun booking. Dan untuk kolom kelima sampai kolom keenam yaitu isinya inisialisasi total bayar. Di sini terdapat contoh 1840050 yang keterangannya 18 untuk tanggal booking, 12 untuk bulan booking, 4 untuk tahun booking, dan 50 yaitu total 50.000. Di sini terdapat data pemesan, data nama pemesan, dan juga pengkodeannya. Yang pertama, Kiki Ridwan Ardiansah, pengkodeannya 1840050. Yang kedua, Ali Sadikin, pengkodeannya 1940030. Dan juga untuk Tiara Sukmaningsih, pengkodeannya 2040070. Yang keempat, yaitu tabel admin. Format pengkodeannya di sini terdapat 5 kolom. Kolom pertama dan kolom kedua yaitu isinya nomor urut ID admin. Dan kolom ketiga sampai kolom kelima isinya inisialisasi username. Di sini terdapat contoh 01 ADM yang keterangannya 01 yaitu nomor urut admin dan ADM yaitu inisialisasi username. Dan di sini juga terdapat data nama admin dan juga pengkodeannya. Yang pertama, Kiki Ridwan Ardiansah, pengkodeannya 01 ADM. Yang kedua, Ali Sadikin, pengkodeannya 02 ADM. Dan yang ketiga, Tiara Sukmaningsih, pengkodeannya 10 ADM. Oke, selanjutnya ke pengujian. Di sini terdapat skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama, untuk skenario pengujian, username ID dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Untuk test case-nya, user ID 0, password 0. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menolak dan akses user dan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya valid. Yang kedua,
Skenario pengujiannya mengetikkan username ID dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Test case-nya, user ID 1001, password kosong. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user dan password tidak dikenal. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ketiga, skenario pengujiannya, user ID tidak diisi atau kosong dan password diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya, user ID kosong, password 19980331. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user dan password tidak dikenal. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang keempat, skenario pengujiannya mengetikkan salah satu kondisi salah pada server ID atau password, kemudian klik login. Test case-nya, user ID 1001 benar, password 19980331 salah. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user dan password tidak dikenal. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kelima, yaitu skenario pengujiannya mengetikkan username ID, password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Test case-nya, user ID 1001 benar, password 19980331 benar. Hasil yang diharapkannya, sistem menerima akses, login, dan kemudian langsung menampilkan menu utama. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang keenam, skenario pengujiannya memilih layanan, test case-nya diklik. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menampilkan form. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Oke. Yang kedelapan, skenario pengujiannya, user mengisi form booking. Test case-nya diklik tambah. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menampilkan konfirmasi. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kesembilan, skenario pengujiannya yaitu view melanjutkan transaksi, memilih bayar. Test case-nya bayar, lanjut, dari konfirmasi. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menampilkan data pembayaran. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ke-10, skenario pengujiannya memilih salah satu metode pembayaran. Test case-nya lanjutan dari pembayaran. Hasil yang diharapkannya, sistem menampilkan pilihan metode pembayaran. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ke-11, skenario pengujiannya, user ingin mencetak bukti. Test case cetak. Hasil yang diharapkannya, sistem menampilkan halaman. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ke-12, skenario pengujiannya, user ingin melihat histori bookingan yang sudah selesai. Test case-nya, klik history. Hasil yang diharapkannya, sistem menampilkan data booking yang sudah selesai. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang terakhir, skenario pengujiannya, user ingin keluar. Test case-nya, klik log out. Hasil yang diharapkannya, sistem akan meredirect ke halaman login. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Baik, kita lanjutkan ke pemeliharaan. Di dalam pemeliharaan terdapat dua spesifikasi. Yang pertama, spesifikasi hardware, yang terdapat server dan client. Server meliputi laptop, CPU, RAM, VGA card, mouse, dan keyboard. Yang kedua, client meliputi laptop, prosesor, RAM, VGA card, mouse, dan keyboard. Yang kedua, spesifikasi software. Servernya
Sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows atau Linux, meliputi Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Dan aplikasi bundle web server seperti Exam, PHP yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya aplikasi Apache Server v2, aplikasi PHP Server v5, aplikasi MySQL Server v5, dan aplikasi PHP MyAdmin v3, aplikasi web seperti Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome. Dan untuk kliennya, sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows atau Linux, meliputi Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Dan aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Baik, kita lanjutkan ke bab 3, yaitu penutup. Kesimpulannya, jadi untuk proyek Booking Barbershop berbasis web ini, yaitu membuat sistem-sistem untuk membooking tempat dan memanggil tukang cukur ke rumah. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat, terutama kaum pria, untuk mendapatkan jasa servis cukur tanpa antri, dan juga untuk aplikasi dibuat untuk memenuhi tugas beberapa mata kuliah yang diwajibkan untuk membuat sebuah aplikasi. Sarannya, yang pertama, dilakukan pemeliharaan sistem setiap saat dan pembaharuan terus untuk menunjang aplikasi semakin baik. Yang kedua, carilah lebih banyak referensi dan informasi untuk mengembangkan aplikasi. Dan yang terakhir, sesama anggota kelompok harus solid, kompak, dan terus berkomunikasi agar dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada anggota yang sudah menjelaskan. Selanjutnya di sini kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Booking Barbershop dengan nama Project Barbergo. Kami namai dengan nama aplikasinya Barbergo. Kita langsung saja ke aplikasinya.
Ya, mungkin tadi sedikit demo aplikasi yang sudah kami buat. Intinya sistem ini dibuat untuk mempermudah pelanggan di dalam mendapatkan layanan pangkas rambut, yang kemudian alur sistem ini pertama user login terlebih dahulu jika belum mendapatkan username atau belum mendapatkan atau belum daftar, silahkan daftar terlebih dahulu. Kemudian setelah login, user akan diarahkan ke menu utama. Di menu utama user bisa memilih apakah memilih barbershop atau memilih booking. Itu perbedaannya, kalau memilih barbershop itu hanya booking waktunya saja di tempat barbershop. Kalau booking ke rumah, yaitu user bisa membooking tukang cukur ke rumahnya. Jadi, dan juga di metode pembayaran pun, kalau booking barbershop itu hanya bookingnya saja, dan jika terlambat 15 menit setelah booking, maka bookingan akan dibatalkan otomatis oleh admin. Dan yang kedua, untuk pembayaran booking ke rumah itu dilakukan bisa lewat ATM atau bisa lewat minimart. Seperti itu, yang kemudian nanti setelah pembayaran user bisa mencetak sebagai tanda bukti pembayaran bahwa user telah melakukan pembayaran. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.